Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat ya. Adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau salat teduh sejenak. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu K-A-S-I-H. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setiamu senantiasa memelihara kehidupan umat-Mu. Demikian kami di masa pandemi yang belum bisa beribadah secara tatap muka. Biarlah Tuhan selalu peliharakan kami. Lindungi keluarga besar, anak-anak sekolah minggu, Pastor Ibu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan.
Biarlah firman-Mu menyapa kami di minggu ini, untuk kami boleh senantiasa dalam sukacita datang bersyukur dan beribadah kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita ikuti firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5, dimulai dari ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti bersama di rumah ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah. Walaupun kita hampir 2 tahun tidak pernah secara tatap muka beribadah di gereja, tapi jangan mengurangi sukacita kita untuk terus bersyukur, bersekutu lewat Zoom. Biarlah anak-anak kami dimanapun berada tetap di dalam sukacita mengikuti ibadah. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Semua pasti mengenal garam. Di rumah kita semua pasti ada garam. Bagaimana rasanya garam? Aduh, kalau dicicipi tentu sangat asin sekali. Namun demikian, kalau ditaruh di makanan, membuat makanan itu menjadi enak. Tentu dengan ukurannya yang pas. Lalu, bagaimana kalau tidak ada garam? Tentu rasa makanan itu akan hambar. Kalau tadi kata Yesus, kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Lebih baik dibuang dan diinjak orang. Tuhan mau supaya kita semua anak-anaknya menjadi garam yang membuat enak suasana di dalam persekutuan, di tengah keluarga, di lingkungan, di sekolah, dimanapun kita berada. Supaya seperti garam itu menyatu, membuat lingkungan enak. Demikian juga dikatakan tadi, terang dunia. Kalau kita tahu sebagaimana Yesus digambarkan sebagai terang dunia, coba kalau tidak ada terang, kalau kegelapan, pasti sebentar aja mati lampu di rumah, rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, gelap semua. Tapi begitu dinyalakan lilin, sehingga kegelapan menjadi hilang. Nah, kenapa Yesus juga katakan supaya kita menjadi terang dunia? Supaya kita di dalam berperilaku senantiasa membawa sukacita, membawa teladan, tiruan seperti Yesus sudah memberikan nyawanya demi menebus dosa-dosa umat manusia. Nah,
dua hal tadi harus benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, supaya kita bisa melakukan tindakan yang diinginkan oleh Yesus, harus selalu berpedoman kepada firman Tuhan, menjadi garam sekaligus terang. Kenapa Tuhan Yesus selalu mengatakan, membuat istilah garam dan terang? Karena memang itulah yang lebih mudah ditemukan, di mana garam di masing-masing kita, di rumah kita, dan terang seperti lilin yang menyala. Kalau lilin, dia akan habis terbakar, tetapi nyalanya membuat sekelilingnya terang, suasana menjadi terang benderang. Nah, itulah gambaran bahwa Yesus rela mati demi kita umatnya. Sesungguhnya kita semua anak-anak Tuhan harus seperti Tuhan Yesus yang rela menderita demi umat manusia, yaitu kita semua. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, mari kita contoh, tiru perbuatan Yesus di dalam hidup kita, agar kita menjadi garam dan terang. Coba, ada satu cerita menjadi garam dan terang tentang seorang bapak tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet, seperti orang yang memang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya kepada Pak Tua. Sedangkan Pak Tua hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Lalu ditaburkannya garam itu ke dalam gelas dan diaduk. Coba minum ini, kata Pak Tua. Bagaimana rasanya? Kata si anak tadi. Pahit dan pahit sekali, jawab anak tadi. Pak Tua itu sedikit tersenyum, lalu ia mengajak si anak tadi untuk berjalan ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Kedua mereka berjalan berdampingan dan akhirnya mereka sampai ke tepi telaga. Lalu Pak Tua kembali meneburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, Pak Tua mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat si anak mulai mereguk air itu, Pak Tua berkata lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamunya. Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu? Tanya Pak Tua itu lagi. Tidak, jawab si anak. Lalu dengan bijak Pak Tua itu menepuk-nepuk punggung si anak tadi. Lalu ia mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Anak-anakku, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki.
kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu tadi merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu menampung setiap kepahitan itu. Kata Pak Tua itu. Jadi hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Demikian kata Pak Tua itu. Apa yang bisa kita petik dari hal tersebut? Sepertinya terkadang memang kita terlalu sempit memahami. Kalau garam dan terang dunia harus menjadi menerangi dan membuat suasana indah di tengah kehidupan, bukan saja hanya di dalam hati kita, tapi harus keluar. Itulah yang Tuhan inginkan. Makanya kata Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk dunia. Itulah yang Tuhan inginkan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan melakukan firman-Nya menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan khotbah hari ini. Tadi khotbahnya tentang apa sih adik-adik? Apa? Tentang gula dan telur? Bukan ya adik-adik. Hari ini khotbahnya bercerita tentang garam dan terang. Wah, maksudnya apa ya Kakak Ibet? Yuk adik-adik, kita simak video berikut ya, agar adik-adik lebih paham. Sebagai anak-anak Allah di dunia, kita adalah garam dan terang dunia loh adik-adik. Bagaimana ya caranya agar dunia tahu bahwa kita adalah garam dan terang dunia? Yuk simak penjelasan berikut dengan baik ya. Hai adik-adik, tahukah kamu kalau hampir setiap hari semua orang membutuhkan garam loh? Dalam khotbah di bukit, Yesus mengumpamakan kita sebagai garam dalam dunia ini. Garam memiliki beberapa fungsi yang harus kita tiru adik-adik, agar dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Fungsi garam yang pertama adalah mengawetkan. Pada zaman dahulu, garam digunakan untuk mengawetkan ikan-ikan agar tidak mudah busuk loh adik-adik. Sebagai garam dunia, kita harus mencegah kebusukan atau dosa-dosa memenuhi hidup kita. Kita harus menyatakan dosa-dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Kebusukan atau dosa yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita adalah berbohong. Seringkali tanpa kita sadari, kita dengan mudah berbohong baik kepada orang tua ataupun orang lain. Nah adik-adik, kita tidak boleh ya membiarkan dosa merusak kehidupan kita. Sebaiknya kita mengakui dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Daripada dipakai untuk berbohong, lebih baik mulut kita dipakai untuk memuji nama Tuhan ya adik-adik. Fungsi garam yang kedua adalah mengasinkan atau memberi rasa. Adik-adik, sebagai anak-anak Allah, kehadiran kita haruslah memberikan rasa sukacita, semangat, ataupun bahagia bagi orang lain ya. Hal itu dapat terjadi jika kita mau membantu orang lain, berbagi, ataupun menjadi pendengar yang baik ketika orang lain berbicara. Fungsi garam yang terakhir adalah memberikan pengaruh. Sebagai garam dunia, kita juga harus membawa pengaruh positif bagi orang di sekitar kita. Kita dapat menularkan hobi yang baik, sikap yang baik, ataupun kemampuan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita loh adik-adik. Nah adik-adik, selain digambarkan sebagai garam,
Tuhan Yesus juga menggambarkan kita sebagai terang bagi dunia loh adik-adik. Terang dunia berfungsi sebagai penerang untuk membedakan yang gelap dan yang terang. Terang tidak boleh disembunyikan adik-adik, tetapi terang harus dinyatakan agar semua orang melihat cahayanya dan menikmati sinarnya. Adik-adik tidak boleh malu ya untuk berbuat baik, karena sebagai anak-anak Allah, kita harus menyatakan kebaikan kepada semua orang. Akan tetapi, kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong ya adik-adik. Sama halnya dengan garam, sebagai terang dunia, kita juga harus memberi pengaruh kepada orang di sekitar kita. Kita harus membawa pengaruh positif kepada semua orang. Dan sebagai anak-anak terang, kita memiliki tugas untuk membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus. Jika kita sudah menerapkan hal-hal yang baik yang telah kakak jelaskan tadi, orang lain pasti dapat mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Nah, adik-adik, bagaimana? Sekarang sudah paham kan apa sih yang dimaksud dengan garam dan terang dunia? Lalu, bagaimana cara kita menjalankan peranan tersebut dengan baik? Adik-adik, peranan kita sebagai garam dan terang dunia sangat penting loh adik-adik. Karena jika kita dapat menjalankan peranan tersebut dengan baik, orang lain dapat melihat Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa menjalankan peranan tersebut dengan baik, orang lain tidak bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, yuk selalu menjalankan peranan kita dengan baik ya, agar orang lain bisa juga mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, kakak akan bacakan Warta Sekolah Minggu. Adik-adik boleh simak ya. Warta Sekolah Minggu, Minggu 21 November 2021. Pelayan ibadah cerita firman Tuhan hari ini dibawakan oleh kakak Elizabeth Manurung. Pemandu lagu hari ini oleh kakak Kalista Siregar dan kakak Gita Siringoringo. Untuk doa syafaat dipimpin oleh adik kita dari kelas 1 dan 2. Latihan Natal. Adik-adik dihimbau sebelum mengikuti latihan Natal untuk menonton ibadah sekolah minggu di YouTube Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo ya. Setelah itu untuk jam latihan beserta link latihan akan diinfokan di grup kelas Natal masing-masing. Bagi adik-adik yang belum sempat mendaftar di kelas Natal, telah dibuka pendaftaran untuk non-kelas Natal. Pendaftaran non-kelas Natal ditutup hari ini. Kita pada tanggal 27 November akan mengadakan gladi kotor. Untuk jam dan teknis pelaksanaan akan diinfokan di grup kelas Natal masing-masing. Adik-adik boleh terus update ya grupnya. Ya, untuk persembahan, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan ke nomor rekening berikut atau dikumpulkan melalui Sintuawek masing-masing. Bagi Inang, Amang yang belum tergabung dalam grup orang tua sekolah minggu dan ingin bergabung, boleh menghubungi kakak Rondang Panjaitan. Adik-adik dihimbau untuk selalu prokes dan juga menjaga kesehatan ya. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur buat kesehatan yang kami terima saat ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik, dan berkati juga para bapak dan ibu guru kami agar sehat selalu. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap pekerjaan dan usahanya. Dan kami juga mendoakan untuk teman-teman dan kakak guru sekolah minggu, di mana saat ini kami sedang mempersiapkan untuk acara Natal yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 nanti. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap sesi
latihan Natal yang kami lakukan setiap minggu. Dan untuk teman-teman serta kakak guru sekolah minggu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau kurang sehat, kiranya Tuhan yang menyembuhkannya mereka. Kami juga mau mendoakan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir agar kerinduan kami untuk beribadah bersama teman dan kakak guru sekolah minggu di gereja dapat segera terwujud. Dan juga untuk Amang dan Inang Parhalado kami serta Amang dan Inang Pendeta KBP Pasarbo, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan, agar damai dan kasih Kristus tetap terpancar di tengah-tengah bangsa kami. Berkati juga Pak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, dan segenap jajaran pemerintahnya agar dapat memimpin bangsa ini untuk keluar dari kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucap syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi sama-sama kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi apa adik-adik? Menjadi garam dan terang. Semoga adik-adik bisa menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.